baik untuk anak-anak dan kita semua yang mau mendengarkan. Sahabat ini, judul cerita anak-anak saya beri judul Mata Hati. Tapi Ibu Pendeta pengen tahu dulu nih anaknya Ibu Limbong ini dua ini namanya siapa dengan siapa supaya nggak kagok. Namanya siapa, Dek? Nama saya Joses. Oh, Joses. Baru kakaknya? Nama saya Cinta. Cinta? Iya. Oke, terima kasih Joses dan Cinta. Terima kasih ya. Nah, sahabat ini judulnya adalah apa tadi judulnya? Mata Hati, ya, Mata Hati. Nah, ada seorang pemuda. Anak-anak, Om Denny, boleh dikirim yang tadi fotonya? Ada seorang pemuda. Nah, pemuda ini kayak gimana ya? Apa seperti Pak Pendeta? Udah rambut-rambut putih gitu? Atau seperti Om Teguh itu, Pak Teguh itu udah pakai kacamata gitu? Kayak gimana ya kira-kira pemuda itu? Sudah ada gambarnya? Bentar, mau dibuka dulu. Iya, sabar ya. Jose sabar nggak dengan kakak Cinta mau lihat gambar pemuda? Sabar nggak? Sabar. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Apa pemuda itu seperti Pak Jokowi gitu yang udah gendong-gendong Jan Etes, atau seperti yang mana ya pemuda-pemuda itu? Belum muncul juga. Sabar ya. Masih loading. Kita lihat yang pemuda itu seperti yang mana? Atau pemuda itu seperti Oma Napu itu yang sudah ada rambut putih sedikit-sedikit. Itu seperti itu atau seperti Ibu guru, Ibu Teguh, Ibu guru sekolah sahabat anak-anak. Apa seperti itu pemuda tuh? Wah, lama. Gak apa-apa ya, nanti kita cari tahu nih pemudanya kayak gimana. Lanjut, kita lanjut ceritanya ya, sampai gambarnya ada. Nah, pemuda ini, dia anak kuliahan. Ya, anak kuliahan. Tapi dia itu patah hati. Nanti kalau udah besar, nanti kalau seperti ada yang digambar, ya baru Joses dengan Cinta ngerti itu patah hati. Dia itu patah hati. Dia punya cewek, ceweknya itu tiba-tiba mau sama orang lain. Udah nggak mau lagi sama pemuda ini. Ya, dia nggak mau lagi. Pemuda ini namanya Mur. Mur. Tulisannya bukan MUR ya. Itu Mur buat yang temennya baut. Ini Mur yang tulisannya MOORE. Jadi More. Moore ya nama tulisannya, tapi kita baca Mur ya. Nah, pemuda ini dia sakit hati karena ceweknya tiba-tiba nggak mau sama dia, terus maunya sama orang lain. Lalu dia berbuat jahat sama cowok yang suka sama pacarnya ini ya, dia berbuat jahat. Dan karena perbuatan jahatnya itu, dia dipenjara. Nah, itu dia anak-anak gambarnya. Nah, pemudanya seperti itu. Anak-anak, Ibu Pendeta,
sekalian mau perkenalkan supaya Cinta dengan Joses kenal itu. Yang menghadap bunga kakak JD, yang menghadap tembok itu kakak Dwayne, itu kakak Kennedy, itu anaknya Pak Pendeta dengan Ibu Pendeta. Nah, orang muda itu seperti mereka berdua. Tuh, itu uncle-uncle atau kakak-kakak ya. Kakak-kakak. Kakak JD dan Kennedy. Yang JD ini nih. Tuh, itu dia. Nah, itu yang kakak JD. Kakak Dwayne ada, kakak Kennedy ada sebenarnya. Tapi dia hanya pakai inisial D yang tadi dikasih selamat datang. Tapi dia ada di Manado, mungkin sinyalnya hilang-hilang, jadi kelihatannya dia keluar nih sekarang. Nah, kemudian ini Mur ini karena dia sudah buat jahat sama orang lain, jadi Mur ini dimasukkan di penjara. Dia dimasukkan di penjara ini Mur ini. Dan selama 3 tahun dia masuk di penjara, dia keluar. Anak-anak, tadi kan dia kuliah nih. Setelah dia masuk di penjara, dia udah tamat kuliahnya atau belum? Tamat kuliahnya atau belum, Joses? Itu kakak Mur, itu Om Mur itu. Enggak ya, dia enggak lanjutkan kuliah. Jadi dia keluar dari penjara, dia enggak bisa bekerja karena enggak tamat kuliah. Lalu dia pikir-pikir, ya saya ini mau kerja apa ya? Dia putuskan untuk merampok. Anak-anak tahu apa itu merampok? Jose sama Cinta? Merampok itu masuk di rumah orang ya tanpa izin, lalu ambil barang-barangnya, lalu dibawa lari. Itulah merampok itu ya. Iyalah, itulah kurang lebih ya. Mencuri, merampok. Jadi merampok itu lebih jahat karena berani berhadapan dengan orang gitu ya. Nah, setelah itu dia putuskan, dia udah tahu nih, udah incer-incer nih. Ini ada tetangga saya yang cuma punya 1 anak cewek, gadis kecil di sini dibilangnya. Umur 8 tahun anak gadis kecil ini. Nah, dia bilang papa mamanya setiap hari kerja. Jadi saya kesempatan nih. Kebetulan anak kecil ini, gadis kecil ini yang umur berapa tadi? 8 tahun. 8 tahun itu buta, nggak bisa melihat. Jadi Mur ini bilang, oh saya akan masuk ke rumah, saya akan cari barang-barang berharga, lalu saya akan pergi. Kan nggak ada yang bisa mengadu, kan buta anak gadis itu, dia bilang. Jadi dia bawa obeng, lalu dia congkel rumah itu, dan dia masuk. Waktu dia masuk, si gadis kecil ini dengar, seperti ada orang yang buka pintu. Lalu dia langsung bilang, kan namanya buta ya, si anak gadis kecil ini buta ya. Lalu dia bilang, siapa itu yang di sana? Katanya gitu, karena dia kedengeran suara ya. Lalu ini Om Mur ini bilang, oh saya teman papamu, saya dikasih kunci sama papamu, jadi saya bisa masuk di rumah ini. Oh ya, selamat datang Om, katanya gitu. Selamat datang Om. Om, papa saya pulangnya nanti agak malam, katanya gitu ya. Ini masih siang-siang nih. Papa saya pulangnya agak malam. Jadi kalau mau ketemu papa, kita main aja dulu yuk Om, katanya. Kata ada anak gadis kecil ini ya, mungkin sebesar Cinta tuh. Ya, mungkin sebesar Cinta. Cinta umur berapa, Cinta? 12. Cinta umur berapa? 12, Bu Pen. Oh, kalau Joses? Umur 10, Bu Pen. Oh,
lebih adik lagi dari Joses karena umur 8 tahun. Lebih adik lagi ya. Terus anak ini cewek ya, anak ini cewek. Lalu dia bilang, "Om, kita main-main ya. Kita berkenalan. Nama saya Kay." Dia bilang gitu. Si Om ini bilang, "Wah, nanti kalau saya mau merampok, kalau saya bilang nama saya Mur, nanti ketahuan dong." Gitu kan. Akhirnya si Om ini nggak mau kasih tahu namanya ya. Terus dia bilang, "Oh, oke, Kay, terima kasih." Tapi si Om Murnya ini dalam hati, aduh baik banget ya anak ini. Padahal saya mau merampok loh. Malahan diajak bermain. Tapi main dulu deh, kata si Om itu. Main dulu deh, katanya gitu. Lalu si Kay ini, dia ternyata anak yang pintar sekali main piano. Ya, lalu dia cepat-cepat pergi. Om, dengar ya, Kay mau mempersembahkan lagu buat Om. Lalu dia main piano. Si Om ini bilang, wah, buta tapi bisa main piano dengan bagusnya, dengan merdu. Dan lagu-lagunya kebanyakan lagu-lagu anak-anak yang riang gembira, yang membuat senang gitu ya. Terus habis itu, Cinta juga mau melukis dong. Oh, bukan. Kay juga mau melukis buat Om, katanya. Lalu dia ambil kertas, dia melukis. Ya, dia bilang, Kay mau melukis pemandangan, dia bilangnya gitu. Lalu dia menggambar. Memang ya namanya juga tidak bisa melihat. Jadi gambarnya itu antara bulat dengan antara persegi, nggak bisa dibedakan. Ya, lalu dia bilang, Om, ini benar matahari seperti ini, katanya gitu. Lalu si Om Mur itu ambil tangannya Kay, dan dia gambar bulatan. Begini, kalau gambar matahari begini, dia gambar bulatan. Oh, begitu. Lalu dia coba buat bulatan di kertas itu ya. Nah, ini bulatan. Kalau pensil itu panjang-panjang gitu. Nah, ya akhirnya Om Mur ini bisa main ya, bisa ngajarin ke Kay. Lalu matahari itu seperti apa sih Om? Katanya, matahari itu warna kuning keemasan. Kay belum pernah mengerti apa itu keemasan seperti apa gitu. Oh, keemasan itu warnanya terang, hangat, menimbulkan kita merasakan hangat. Itulah matahari itu. Hangat itu seperti kalau Kay ada bersama dengan teman-teman, lalu bergembira bersama-sama, makan roti, senang-senang, makan coklat. Itu menimbulkan kehangatan. Aduh, Kay ingin lihat matahari itu, dia gitu. Dia cepat-cepat keluar. Oleh karena dia buta, si Om Mur ini cepat pegang sama dia ya, supaya jangan jatuh ya. Terus dia keluar. Aduh, dia lari ke sana, lari ke sini ya. Dia bilang, oh ya, saya sekarang bisa rasakan hangat itu, hangat matahari itu, karena siang menjelang sore ya. Anak-anak, akhirnya Om Mur keluar dari rumah itu, ya. Om Mur keluar dari rumah itu dengan menuliskan sebuah surat. Dia menuliskan sebuah surat yang bunyinya, Om Mur tulis sebuah surat untuk papa mamanya Kay, ya, bunyinya seperti ini. Tuan dan Nyonya yang terhormat, maafkan saya telah mencongkel pintu rumah kalian. Kalian adalah orang tua yang hebat, dapat mendidik anak yang demikian baik, walaupun matanya buta, tetapi hatinya sangat terang. Dia mengajarkan kepada saya banyak hal dan membuka pintu hati saya. Akhirnya Mur ini tidak jadi mencuri. Dan setelah dia pulang ke rumah, dia putuskan, saya mau melanjutkan kuliah saya.
Lalu umur ini lanjutkan kuliah, anak-anak tahu apa, dia jadi apa, dia ambil kuliah jurusan apa, dia melanjutkan perkuliahannya dia untuk mengambil dokter spesialis mata. Ya. Kemudian 20 tahun kemudian dia memutuskan, bukan 20 tahun kemudian, beberapa tahun kemudian dia bersama dengan teman-temannya, timnya memutuskan untuk mengoperasi mata seorang anak yang buta, yang sekarang ini sudah jadi gadis kecil, lebih gadis remaja. Siapa itu anak itu? Siapa, ayo? Cinta, Josis? Oh, Joses. Siapa anaknya? Coba unmute dulu. Siapa yang dioperasi? Nggak kedengeran, itu dimatiin suaranya. Kay. Iya, Kay ya. Akhirnya mata Kay itu ya, yang pintar main piano dan bisa melukis itu, yang sudah walaupun buta sudah merasakan kehangatan matahari ya bersama dengan umur, akhirnya dioperasi. Dan operasi itu sukses. Kay ini bisa melihat dan Kay sekarang jadi artis terkenal, membawakan lagu-lagu pujian yang indah sekali dan merdu. Demikianlah anak-anak, bagaimana kita walaupun kita tidak bisa melihat banyak hal, tetapi kalau kita ingin melihat menggunakan dengan mata hati, seperti tadi Ibu Danianti mengatakan ya di PP tadi, pelayanan perorangan, bahwa ketika kita melihat orang lain dengan mata dari Tuhan, maka kita bisa melihat banyak hal, ya, bisa menikmati banyak hal. Nah, anak-anak, siapa yang bisa buka Lukas 11 ayat 34? Ayo, anaknya Pak Teguh buka Amsal 23 ayat 26. Josis atau Joses nih? Oh, Joses. Joses Lukas 11 ayat 34. Kakak Cinta Amsal 15 ayat 13. Bisa? Oke, silakan dibaca Lukas 11 ayat 34 dulu. Oh ya, terima kasih Mama sudah tolong Cinta. Unmute. Unmute deh. Oh ya. Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Terima kasih. Ya, kita semua sudah dengar. Sambung Kakak Cinta. Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya. Dan yang terakhir, ayat yang ketiga, anaknya Pak Teguh tadi ada ya, duduk di tengah. Amsal 23 ayat 26, itu udah kakak-kakak. Nggak apa-apa, boleh bantu baca ya. Amsal 23 ayat 26. Amsal 23 ayat 26, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dan dengan jalan-jalanku. Nah, terima kasih. Bagaimana kita menggunakan mata kita dengan kegembiraan, dengan maksud untuk memuji Tuhan. Maka kehidupan kita akan terang benderang dan penuh kegembiraan. Terima kasih cerita anak-anak sampai di sini. Apa Joses bisa berdoa untuk cerita anak-anak? Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, makasih atas berkat-Mu. Sekarang kami sudah selesai mendengarkan cerita anak-anak.
Berkati cerita anak-anak yang sudah dibawakan ya Tuhan, supaya bisa menjadi pelajaran bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati teman-teman kami yang sakit, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Ampun atas segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.